Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, bila mana pada pagi hari ini kembali kami bersama-sama bisa menikmati pujian dan penyembahan. Pada pagi hari ini Engkau kasih kesempatan kami untuk dapat terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, semuanya karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini juga Bapa, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Hamba-Mu butuh urapan-Mu Bapa. Biarlah benar-benar melalui lidah bibir mulut hamba-Mu ini hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan. Dan biar isi hati-Mu dapat menjadi berkat untuk setiap kami di tempat ini, membangun kami, memajukan kami untuk dapat terus semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pimpin hamba-Mu berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar isi hati Tuhan pada pagi hari ini katakan amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi ya sama saya Yohanan Linugroho ya. Ini hari ketiga Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan saya berkesempatan. Nah, di sini hari ketiga kembali saya menyaksikan ya kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya selama saya praktek di tempat ini. Dan temanya adalah menyaksikan keajaiban Tuhan. Jadi kalau kemarin awal-awal tanya Tuhan, saya sudah dapat jawabannya, ya kan? Udah dapat jawabannya, dan saya memutuskan untuk mau melangkah, dan Roh Kudus yang mampukan saya melangkah. Dan sampai akhirnya pada titik ini saya menyaksikan sendiri keajaiban Tuhan itu di tempat ini khususnya dan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya. Kita langsung masuk ke Yesaya 55 ayat 8. Ya, coba. Ya, ini firman yang meneguhkan buat saya. Ya. Yesaya 55 ayat 8. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Mungkin sedikit flashback Bapak Ibu, bahwa sempat terpikir ya, saya itu sempat memikirkan ya tempat-tempat praktek yang lain gitu tuh. Saya tanya teman saya, bahkan ada informasi dari orang-orang ya tempat praktek saya sebelumnya, ini di sini enak, tempatnya nyaman dan lain-lain. Tapi kan semuanya itu di luar kota. Jadi di Cirebon tuh nggak ada. Kakak tingkat saya, teman-teman saya itu nggak ada yang di Cirebon, semua di luar kota. Jadi istilahnya anak sekolah teologi Karisma Bandung itu yang dari Cirebon cuman saya Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa secepat itu mengambil keputusan. Akhirnya saya putuskan berdoa, saya bergumul, dan ternyata pesan Tuhan buat saya waktu saya berdoa itu adalah bukan kenyamanan yang kamu perlu saat ini, tapi milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah itu tuh benar-benar Bapak Ibu makjleb ya buat saya itu. Saya nangis waktu itu. Tapi memang kalau dipikir-pikir benar Bapak Ibu, saya sudah semester 6 itu. Sudah semester 6, 7, 8, sebentar lagi selesai, 1 tahun lagi. Tapi saya selalu pengennya yang nyaman aja ya. Sampai istilahnya bapak saya yang di sorga itu greget ngelihat saya kan. Ini anak pengennya yang enak-enak aja, disuapin terus pengennya.
Sampai akhirnya Tuhan bicara seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya ya gimana ya? Ya udah ya Tuhan gitu. Kalau memang Engkau mau benar-benar mendidik saya secara pribadi, saya siap gitu. Dan akhirnya firman berikutnya di Yesaya 55 ayat 9. Ya, ayat selanjutnya ya. Yesaya 55 ayat 9 ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Benar sekali nih Bapak Ibu. Tingginya langit dari bumi dan tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Saya berada di sini benar-benar di luar ekspektasi saya Bapak Ibu. Tinggi sekali, saya tidak pernah tahu saya akan bakal praktek di sini. Dan saya jujur bahwa ketika saya berada di sini itu saya sudah di luar zona nyaman saya, benar-benar di luar zona nyaman saya. Dan kali ini Tuhan benar-benar mendidik saya ini di luar zona nyaman saya. Bila mana di tempat praktek yang lalu-lalu selalu ada kakak tingkat, ada temannya, ya kan. Jadi istilahnya Pak, ibaratnya nih ya, kalau dulu itu biasanya saya diibaratkan mendaki gunung gitu ya. Itu saya tanya jalan gitu. Saya tanya jalan tuh pasti dikasih tahu arahnya. Nah, tapi bukan cuma dikasih tahu arahnya, plus dianterin gitu tuh. Jadi betapa enaknya gitu tuh. Ke pos ini saya dianterin, dikenalin, pokoknya udah saya tinggal terima beres Bapak Ibu. Tapi kalau di sini saya nanya jalan gitu. Kasih karunianya waktu itu saya masih bisa dikenalin sedikit. Cuman selanjutnya saya sendiri. Tuhan sendiri yang nganterin saya Bapak Ibu. Aduh, luar biasa. Makanya saya merasakan di sini bahwa pengandalan Tuhan, pengandalan saya terhadap Tuhan itu benar-benar dilatih. Di mana di tempat ini saya harus benar-benar mengandalkan Tuhan, harus benar-benar tanya Tuhan. Benar-benar struggle gitu sama Tuhan tuh harus gimana ini Tuhan? Saya harus kemana? Saya harus melakukan apa? Selanjutnya saya mau kemana? Itu saya benar-benar tanya Tuhan. Dan ada firman-Nya lagi yang meneguhkan saya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Coba. Nah, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi pelajarannya Bapak Ibu, buat saya secara pribadi, di tempat ini saya merasa kesulitan gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, dari kesulitan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Saya merasa kesulitan gimana ini? Saya harus kemana? Saya bingung, benar-benar pernah blank, mentok, nggak tahu mau kemana, celingukan. Tapi ternyata dari situ Bapak Ibu menimbulkan ketekunan. Ketekunan apa? Saya mencari Tuhan, saya tanya Tuhan, saya benar-benar dengan kesungguhan hati saya tanya Tuhan. Dan akhirnya dari situ menimbulkan apa? Tahan uji. Saya berada di tempat ini sampai detik ini. Ini hari terakhir saya tanggal 30. Ya maksudnya di surat gitu ya, di surat hari terakhir praktek gitu. Ya. Masih bisa berbicara di depan. Ini semua karena pimpinan Tuhan. Ini semua karena didikan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan saya. Bukan kuat gagah saya Bapak Ibu. Tahan uji dari kesulitan, kemudian ketekunan, dan menimbulkan tahan uji.
Dari tahan uji itu timbul pengharapan. Nah, sempat saya saksikan kemarin Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali hampir mundur, hampir goyah, hampir lepas dari tempat ini Bapak Ibu. Karena saya melihat banyak hal yang seolah-olah aduh ini gimana gitu tuh. Udah seperti ini kok kayak gini, udah seperti ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai tahap yang namanya tahan uji, di situ menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya. Saya ada di tempat ini Bapak Ibu. Ternyata benar bahwa saya tidak dikecewakan di tempat ini. Ya. Dan yang paling luar biasanya pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Karena apa? Kenapa menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan? Karena pada akhirnya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan sendiri di tempat ini keajaiban, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu sangat berharga Bapak Ibu. Yang saya butuhkan saat ini untuk belajar menjadi hamba Tuhan itu bukan materi, bukan hal-hal yang aduh gimana ya, yang enak-enak gitu, bukan Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya Tuhan mau ngajarin saya bahwa pembentukan dari awal itu adalah pengenalan akan Tuhan. Jangan sampai saya suam-suam kuku kayak waktu itu Oma Devotion di radio. Jangan sampai suam-suam kuku. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya mengalami itu. Saya mengalami Tuhan. Saya di sini dididik ya untuk mengenal Tuhan lebih dalam dengan benar tentunya gitu. Jadi enggak asal kenal gitu tuh. Dan inilah keajaiban Tuhan ya. Yesaya 55 ayat 11. Ini ayat yang menurut saya ini keajaiban. Ya. Demikian firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, di sini saya merasakan keajaiban ini Bapak Ibu. Yang namanya firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, itu saya dengar langsung secara audible yang bikin saya merinding itu. Itu tidak kembali dengan sia-sia Bapak Ibu. Ia melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan akan berhasil sampai detik ini saya ada di sini. Itu semua karena firman-Nya digenapi dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Nah, di sini ya dari firman ini saya punya cerita unik Bapak Ibu. Ini sebenarnya waktu awal ya, cuman saya tanya kenapa Tuhan kok ini harus diceritain akhirnya. Ya nggak apa-apa karena ini ajaib gitu. Iya, jadi sempat waktu itu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu Saudara yang waktu itu kan saya sempat cerita ya, yang saya lupa kalau besok paginya ada mata kuliah. Akhirnya hari Rabu saya nggak jadi berangkat PW, nggak jadi ketemu Oma. Akhirnya saya datang Kamis, ternyata Omanya pergi. Nah kan gitu, nggak ketemu kan. Nah sedangkan hari Kamis itu sudah hari H, saya harus kumpulin form. Tapi saya sama sekali belum dikenalin. Ya sekretariat juga saya belum kenal, Pak Nono. Padahal kan itu yang pegang datanya, gitu. Sampai saya tuh merasa putus asa. Saya pulang tuh di motor tuh, aduh Tuhan gagal nih. Aduh, saya harus praktek di mana gitu tuh. Masa saya nggak praktek gitu kan? Saya harus alasan apa? Udah pokoknya macem-macem tuh di motor saya Bapak Ibu. Sampai akhirnya depan PGC. Depan PGC ya Bapak Ibu Saudara tahu PGC lah ya. Karena kan kadang saya kalau pulang tuh muter dari Kesambi situ. Ya, sampai depan PGC. Tiba-tiba hati ini tuh berdegup kencang gitu tuh. Tapi nggak cuman berdegup kencang, itu ada suara di hati ini. Balik ke Gracia,
kamu tanya ke satpam, sekretariatnya ada di mana. Waduh, udah sampai situ loh Bapak Ibu. Kenapa nggak waktu saya jalan-jalan di sini gitu tuh. Saya udah di motor. Tapi itulah Tuhan tuh. Tuhan tuh mendidik saya. Ayo, kamu beriman, kamu percaya, lakukan saja, nggak usah banyak inilah gitu tuh. Apapun keadaannya kamu udah cepet lakukan. Sampai akhirnya saya kan sempat, aduh, udah jauh Tuhan, udah jauh kayak gitu kan. Nah itu kan kalau Bapak Ibu Saudara tahu ya, di situ ada lampu merah, ya lampu merah yang di Siliwangi, yang di depan Superindo. Itu kan lampu merahnya dari 100 detik kan. Bayangin aja 1 menit aja. Lama banget kayak gitu kan, panas, saya kan bermotor gitu kan. Males rasanya kan. Nah dilalah ya, ternyata waktu itu tuh saya deketin ke situ, pas baru lampu merah Bapak Ibu. Pas 100 gitu tuh. Aduh, lama nih kayak gitu kan. Jadi kalau di situ kan kalau di Kejaksan itu ada putaran balik tuh. Jadi itu enggak full ke sana kan. Ya Kejaksan, iya. Alun-alun Kejaksan. Kan ada putaran balik. Saya niatnya kayak gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya pas lampu merah itu belok kiri dulu, mau putar balik. Nah cuman ini semakin kenceng, duk 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 kayak gitu tuh, kayak orang habis olahraga gitu tuh. Jadi aduh kok nggak enak sekali ini gitu tuh. Tapi itu suara itu tuh balik ke Gracia, semakin kuat. Akhirnya saya tuh sampai nggak fokus ya Bapak Ibu, nggak fokus. Akhirnya kelewatan lah itu sampai rel ya kan. Rel saya lewatin lagi sampai junction ya kan. Aduh udah di junction kayak gitu kan. Ini tuh bener-bener ya Tuhan itu. Sampai di junction dan itu keadaan saya juga udah lapar Bapak Ibu. Belum sarapan gitu secara manusia gitu kan. Saya udah lapar, udah pengen cepat pulang karena pengen sarapan. Tapi akhirnya Tuhan, ayo balik ke Gracia. Gak peduli balik ke Gracia, pokoknya itu aja yang saya dengar Bapak Ibu. Udah sampai lampu merah Kartini, aduh lampu merah gitu kan. Lampu merah kan gak bisa lurus, gak bisa belok kanan ya. Rumah saya kan harusnya belok kanan. Pas lampu merah, tapi belok kiri langsung. Nah, itu selalu kayak gitu, pas gitu tuh. Belok kiri langsung. Jadi saya belok kiri. Udah belok kiri. Masuk Cipto. Aduh udah deket ya udahlah balik kayak gitu tuh. Akhirnya saya balik. Sampai pas satpam saya tanya, di mana sekretariat? Ya kan? Pak satpam kasih tahu di situ. Ya di sebelah itu tuh di bawah. Nah, saya tanya buka jam berapa, tutup jam berapa. Ya akhirnya singkatnya saya dapat informasinya. Dan apa yang saya lakukan setelah itu Bapak Ibu Saudara? Saya pulang lagi. Karena apa sih sudah lapar. Tapi yang penting di situ saya tahu bahwa jam segini buka, jam segini tutup. Ya memang itu ya saya lemah sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pulang lagi untuk sarapan. Tapi saya ngomong itu. Saya balik lagi langsung Pak, habis sarapan. Ya wis, siap gitu tuh. Beneran Bapak Ibu, saya memutuskan untuk balik lagi sarapan. Nah, akhirnya saya balik lagi, saya ketemu Pak Satpam yang berbeda. Ya, tapi sih tetap ngerti ya dia. Karena saya udah sempet tanya kan, dia juga dengar mau ketemu sekretariat gitu. Mau ke sekretariat. Nah, Pak Satpamnya tuh tanya, siapa orangnya gitu. Entah, saya tuh mikir, saya lupa nama orangnya itu siapa. Nah, tapi tiba-tiba waktu itu tuh pada malam sebelum saya nggak jadi ketemu Oma itu kan malam Selasa itu habis PD. Saya kan sempat ngobrol sama Ko Freddy. Ya saya sempat cerita, kok mungkin kenalannya besok pagi aja ya gitu tuh. Soalnya saya ini udah terlalu malam gitu, nggak enak juga. Emang mau dikenalin ke siapa? Ya, ke sekretariat gitu tuh. Nah, Ko Freddy di situ nyeplos. Ya, kalau ini maaf Pak Nono ya. Oh Nono kayak gitu tuh. Waktu malam itu. Nah, kan ini mohon maaf, cuma contoh Pak Nono. Jadi nama Nono itu tuh saya dengar jadi tuh. Jadi waktu Pak Satpamnya nanyain siapa namanya. Terus Pak Satpamnya kan ngomong Pak Nono gitu. Saya inget. Oh iya Pak bener Pak Nono. Nah, akhirnya ketemu Pak Nono. Ya, akhirnya saya berhasil ketemu Pak Nono, data-datanya dapat dilengkapi. Dan di situ pun saya sempat nelpon kampus saya, Bapak Ibu. Kan
ya saya nggak tahu ya kampus saya gimana gitu. Soalnya saya sempat bilang juga ini bukan gereja gitu tuh. Ini bukan gereja dan kampus saya sempat tanya kamu pelayanannya gimana. Ya karena saya berbekal lihat deskripsi itu ada Sion Kid, kayak sekolah minggu apa. Jadi saya bilang aja ya ada pelayanan sekolah minggu, komsel dan lain-lain kayak gitu kan. Oh ya akhirnya boleh Bapak Ibu, puji Tuhan sekali. Ya jadi akhirnya di situ kejadian unik yang namanya kalau misalkan ini nih firman ini tuh benar gitu. Yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi meskipun seolah-olah udah titik aduh secara manusia ini nggak ketemu gitu kan. Kayaknya ini gagal udah gitu tuh. Karena kan secara manusia saya kan orangnya ya itu nggak enakan dan lain-lain ya kan. Kayaknya nggak mungkin berani deh ngadepan ono sendiri kalau misalkan belum dikenalin sama yang memang berotoritas gitu tuh. Tapi akhirnya semuanya terjadi Bapak Ibu. Akhirnya semua digenapi dan saya berhasil ngumpulin form. Itu hanya beberapa jam sebelum form ditutup. Wah, puji Tuhan sekali bahwa di situ saya juga menyaksikan pertolongan Tuhan itu tepat waktu Bapak Ibu. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ya. Tapi waktunya Tuhan itu akan terasa tepat. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak sabaran, kalau kita keras kepala, terkadang malah nggak kejadian Bapak Ibu. Waktu itu rasanya aduh telat, aduh apa segala macam. Tapi satu hal yang saya pelajari kalau saya secara pribadi waktu itu mau mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh meskipun kondisinya udah kayak di titik pucuk saya mau gagal. Tapi ternyata tepat waktu sebenarnya Bapak Ibu. Dan di situ saya akhirnya berhasil masuk ya, kemarin saya udah melalui ya perjalanan pelayanan. Maksudnya ya di tempat ini saya kemana-mana gitu kan. Mampir kemana-mana ke multimedia ya. Dan akhirnya sampailah waktu itu saya ini keajaiban juga saya masuk ke radio. Ya, jadi waktu itu saya ke radio sebenarnya kan nggak wajib juga, cuman karena Om Kaleb waktu itu kan udah mau ini ya suruh kenalan sama Kenis gitu tuh. Nah, ternyata tuh hari Kamis tuh pas Kenis yang firman, yang devotion di radio gitu tuh. Jadi sekalian kan suruh kenalan sama Kenis, ya udah gitu tuh. Jadi mau nggak mau saya ke radio gitu tuh. Nah tak pikir tuh Om Kaleb nemenin gitu tuh. Ternyata nggak ditemenin, Bapak saya datang ke sana sendiri, janjian sama Bang Leo gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu semuanya baik gitu. Semuanya terjadi dengan baik gitu. Saya awalnya kan bingung ya, mau membangun hubungan tuh gimana gitu tuh. Karena saya pikir nggak ada yang saya kenal di radio gitu tuh. Ya saya sempat sih mendengar gitu tuh, kayak koko sepupu saya itu Korinto, dia kan sempat siaran gitu tuh. Beberapa hari saya dengerin radio Suara Gracia, tuh saya dengar suaranya Korinto, oh ada Korinto di radio gitu tuh. Tapi kan saya kondisinya nggak ngerti ya Bapak Ibu, apakah Korinto kalau istilahnya di radio itu ada kru full time, ada kru part time. Apakah Korinto itu kru full time atau kru part time gitu. Nah, dan ternyata Bapak Ibu waktu itu saya datang hari Kamis. Hari Kamis itu ternyata pas kru full time-nya itu masuk semua. Nah, ternyata di situ saya bertemu koko sepupu saya, Korinto. Nah, di situ tuh Tuhan sadarkan saya, tuh kan, kamu tuh udah taat aja gitu tuh. Gak usah banyak pikiran, gak usah bingung kamu perkenalan gimana. Nih, ternyata ada koko sepupu kamu. Nah, koko sepupu saya, karena ada koko sepupu saya itu puji Tuhan Bapak Ibu, jadi saya lebih ringan dalam membangun relasi. Nah, itu di situ
saya kembali diajar untuk mengenal siapa Tuhan saya gitu. Tuhan itu udah punya rancangan loh Bapak Ibu gitu tuh. Cuman gimana kita bisa ngerti rancangannya kalau misalkan kita nggak kenal dia secara pribadi. Gimana kita mau ngikutin rancangannya kalau kita nggak kenal dia secara pribadi gitu. Semua pasti akan terasa nggak mungkin gitu. Tapi ketika saya mengenal siapa Tuhan saya, mungkin bagi manusia itu tidak mungkin, tapi ternyata semuanya mungkin. Nah, kemudian di radio juga saya mengerjakan hal baru, Bapak Ibu. Ya, dari situ saya mengerjakan hal barunya itu apa? Desain. Nah, saya bukan orang desain, Bapak Ibu. Saya juga nggak ada pelatihan basic desain. Desain apa sertifikat, desain apalagi flyer waktu itu. Ya, saya tidak pernah ada istilahnya basicnya itu. Tapi saya suka seninya. Nah, makanya yang kemarin itu yang Ko Freddy sempat sampaikan yang the calling ya kan, itu yang penting kita mau dulu, kita taat dulu lah gitu. Bekalnya apa gitu tuh. Yang sebenarnya tuh Tuhan tahu nih. Bekalnya tuh ada. Kayak waktu itu Yeremia ditanyain, kamu melihat apa? Melihat apa itu dahan apa tuh? Yang di firman tuh. Tapi Tuhan tetap bilang, baik sekali penglihatanmu. Nah, itu tuh sebenarnya bekal. Yang penting bisa ngelihat dulu. Nah, di sini waktu di radio itu saya nggak bisa desain saya nggak begitu paham. Tapi yang Tuhan mau taruhkan itu, yang penting kamu suka dulu. Karena kalau kamu suka, nanti belajarnya enak. Nah, ketemu Kadiah itu yang membimbing saya untuk mendesain gitu. Jadi dia kasih, ini contohnya kayak gini gitu tuh. Coba kamu itu ikutin gitu. Oke, saya ikutin pakai Canva waktu itu. Dan saya rasakan secara pribadi gitu. Mungkin ini terkesan seperti hayalan gitu. Tapi benar-benar ini saya alami secara pribadi bahwa Tuhan tuh memimpin saya waktu, Tuhan ini saya harus pakai gambar apa gitu tuh. Tuhan tuh ngomong, cari gambar itu tuh yang di belakang, menara pemancar, cari gambar. Saya cari gitu tuh. Cari elemen ini saya cari, benar Bapak Ibu. Itu saya dipimpin step by step gitu. Memang rada lama gitu. Jadi kayak saya akhirnya pakai HP desainnya. Jadi kalau dilihat, kalau orang perhatiin saya, tuh kayak orang merenung, ngeliatin HP gitu. Karena saya bingung, tapi di dalam kebingungan itu Tuhan tuh coba cari ini. Dan ternyata desain pertama flyer itu puji Tuhan Bapak Ibu Saudara berhasil. Dan ya Kadiah juga puji Tuhan suka gitu. Ya itu semua bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena keahlian saya Bapak Ibu. Tapi semua murni Roh Kudus. Roh Kudusnya itu yang membimbing saya. Dan dari situ mulai kemarin hari ulang tahun radio, puji Tuhan ya Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan percayakan saya bikin desain ya untuk nomor peserta dan sertifikat gitu. Nah, ya kalau dilihat-lihat memang ya nggak sebagus yang orang desain ya Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur sekali bahwa hal itu pun mendidik saya gitu. Bagaimana saya tuh bisa, Roh Kudus tuh memekakan saya gitu. Roh Kudus tuh memampukan saya untuk dituntun, merendahkan hati saya untuk dituntun. Itu pelajarannya Bapak Ibu. Sehingga semuanya itu bisa terjadi, selesai, tuntas, nggak ada yang terbengkalai. Ya, secara manusia kan tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, kemudian, ini yang di Taman Tuhan Bapak Ibu. Saya melihat keajaiban di Taman Tuhan. Ya, jadi kalau waktu itu saya belum ke radio, saya tuh setiap pagi ya habis PW saya mampir ke taman. Cuman setelah saya masuk radio, itu jadi pagi saya langsung ke radio, pulang dari radio saya baru sempetin ke taman.
Waktu itu sih belum karena saya masih pulang pergi. Tapi sampai pada satu titik akhirnya saya berdoa di samping Maliga itu, Tuhan bilang, ya saya mendengar suara itu, kamu mulai ikut pelayanan di taman sampai taman tutup gitu. Setelah sepulang dari radio. Oke Tuhan. Jadi saya mulai pelayanan di taman sampai taman itu tutup. Ya. Dan ketika saya melaksanakan pelayanan itu, ternyata Tuhan kasih lihat sendiri ke saya, Bapak Ibu. Ini bukan sebuah rekayasa apa, tapi benar-benar saya itu datang ke sini, maksudnya datang ke taman itu pada awalnya niat hati saya itu hanya untuk berdoa. Gitu. Saya itu nggak pernah terpikir akan menyaksikan keajaiban Tuhan di taman. Gitu. Dan meskipun ada cerita-cerita pun, ya saya tuh selalu berpikir, yang penting ketika saya ke taman tuh saya merasakan damai sejahtera, sukacita, dan saya merasa dipimpin Tuhan. Saya bisa membangun hubungan saya sama Tuhan ketika saya berdoa dan membaca firman. Tapi akhirnya Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan sendiri, ya, tidak diminta yang namanya daun yang ada di samping Maliga itu basah, mengeluarkan minyak ya warna merah. Waktu itu saya lihat, kan saya sempat mikir basah ya, saya lihat-lihat kan, oh ini basah tapi nggak ada ininya ya Bapak Ibu, basah aja gitu tuh, tapi kok nggak ada yang membuat basah gitu. Karena saya kan kalau lagi berdoa tuh di situ ya terkadang saya buka mata gitu, setengah buka mata gitu, karena terkadang saya menangis Bapak Ibu, saya menangis dan saya harus mengusap air mata saya, ya saya jadi membuka mata, saya tahu nggak ada orang sama sekali itu. Tapi tiba-tiba basah gitu tuh. Nah sampai akhirnya waktu itu saya lihat sendiri yang mengeluarkan minyak, yaitu warna merah gitu minyaknya. Dan bunga mawar yang mengeluarkan minyak lagi, warna merah lagi di taman keintiman itu. Ya itu secara manusia kan gak mungkin Bapak Ibu, karena memang gak ada yang ngutak-ngatik gitu tuh. Tapi ya keluar aja gitu tuh. Nah itu saya lihat sendiri, ya kan, melihat pergerakan malaikat dari CCTV. Nah itu waktu itu saya dikasih tahu sama Om Setiawan, itu kalau misalkan di CCTV nih udah dimatiin semua, itu kan udah nggak ada orang. Nah tapi nanti ada sensor, itu sensor pergerakan manusia tuh, itu bisa nyala-nyala sendiri tuh, berarti ada malaikat kayak gitu ya. Saya waktu itu ya percaya nggak percaya ya Bapak Ibu. Tapi saya menyaksikan sendiri pada akhirnya Bapak Ibu, waktu itu habis di fogging gitu. Tapi itu udah benar-benar lama, udah lama selesai di fogging gitu tuh. Jadi asap aja udah nggak begitu kentara kelihatan gitu. Tapi saya lihat, wah itu ada ini ya. Nah itu sebenarnya ya memang tidak saya lihat secara kasat mata Bapak Ibu, tapi ya itulah gitu tuh. Berarti ada ya, percaya saja gitu tuh. Karena memang kalau malaikat ya, malaikat kan dari surga, pembawaannya damai sejahtera. Saya tidak pernah merasakan yang namanya ketakutan di tempat itu, semua selalu damai sejahtera Bapak Ibu. Ya, jadi saya percaya saja bahwa itu malaikat gitu, pergerakan malaikat benar gitu. Nah kemudian muncul madu di anggur. Nah waktu itu saya sempat ya diajak doa sepakat sama Pak Anton gitu, minta madu gitu. Saya di taman 2, Pak Anton di taman 1. Nah Pak Anton nyuruh saya doa aktifin malaikat. Nah itu tuh doa aktifin malaikat tuh saya belum pernah Bapak Ibu. Saya tuh nggak pernah tahu gimana doa aktifin malaikat gitu. Nah tapi satu hal ya udah, saya taat aja. Oke Pak gitu tuh. Oke saya masuk ke taman 2, saya kira doa. Ya saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya belum pernah tahu nih cara ngaktifin malaikat gitu tuh. Tapi saya percaya Engkau yang pegang kendali, Engkau yang mengaktifkan malaikat. Saya cuma bilang abis itu,
dalam nama Tuhan Yesus malaikat aktif. Nah, dalam nama Tuhan Yesus malaikat aktif. Langsung itu Bapak Ibu, saya tuh kayak ini loh. Saya sejuk sayanya di situ tuh. Jadi tuh seperti ada angin gitu tuh lewat gitu tuh. Berkeliling di situ tuh. Nah, itu tuh saya rasa sejuk baru kali itu Bapak Ibu. Baru kali itu. Sejuk seperti ya sejuk lah gitu, angin sejuk gitu tuh, udara sejuk, tapi bukan AC. Soalnya kan AC kan dari atas ke sana ya. Ini tuh di badan saya, di sekeliling saya gitu tuh. Jadi seperti angin gitu. Nah, oh haleluya kayak gitu. Ya, di situ saya menyaksikan sendiri dan ketika sudah selesai saya keluar, saya lihat itu tuh udah mulai ada item-item di bawah anggur, tumpukan anggur itu udah mulai, ya itu madunya keluar kata Pak Anton. Puji Tuhan gitu. Nah, terus air kolam pembasuhan bergerak, Ibu. Itu saya lihat di CCTV. Ya, sampai akhirnya Pak Anton masuk memastikan dan benar bergerak. Itu air kolam pembasuhan kaki. Nah, itu enggak ada yang lagi membasuh Bapak Ibu. Tapi itu airnya bergetar gitu tuh. Nah, saya lihat juga nggak ada cipratan juga dari kan sampingnya kan ada air terjun gitu. Nggak ada nyipratnya juga gitu tuh. Tapi air itu bisa bergerak ya. Jadi kayak bergelombang gitu tuh ke tengah. Jadi kayak ada yang lagi cipuk lagi ada itu tuh yang lagi mainan di situ gitu. Nah, itu malaikat. Nah, itu Om Buntong itu juga ada di situ, Om Buntong. Ya karena ada di CCTV waktu itu. Jaga CCTV. Nah, terus ada lagi, saya waktu berdoa di samping mahliga itu dikelilingi bau wangi. Bapak Ibu Saudara, ternyata setelah saya ingat-ingat bau wanginya dan saya mendapat dikasih minyak sama Ibu Guatlan, itu baunya tuh seperti minyak love gitu. Itu baunya seperti minyak love. Jadi bukan bau Stella, di situ kan ada Stella semprotan tuh buat pengharum ruangan. Tapi baunya bukan seperti itu. Waktu saya ingat-ingat baunya seperti bau minyak love. Itu waktu saya struggle, itu waktu saya Tuhan gimana ini gitu. Saya bingung, itu yang saya cerita, saya sakit gitu tuh. Ya itulah istilahnya ada hal yang mau bikin saya mundur. Tapi di situ Tuhan bilang, kamu jangan berfokus pada kekuranganmu, jangan berfokus pada keadaanmu saat ini yang seolah-olah mau membatasi kamu. Tapi lakukanlah segala sesuatunya dengan segenap hati. Nah, firman itu, perkataan itu muncul bebarengan sama bau harum itu. Saya kan ada orang itu tuh. Jadi saya rada melek, tapi enggak Bapak Ibu, saya melek sedikit kayak gini. Saya rada perhatiin, itu tuh enggak ada orang, enggak ada yang ngelilingin saya. Tapi itu baunya tuh berkeliling di kepala saya, di badan saya itu berkeliling gitu. Saya udah melek lama, enggak hilang gitu tuh. Nah, tapi akhirnya sih memang hilang sendiri gitu. Tapi itu yang saya saksikan bahwa itu keajaiban gitu yang saya alami. Dan ketika saya berdoa sempat juga dikasih tahu kalau panah lagi ada minyaknya gitu tuh. Kamu ambil minyaknya, kamu urapi. Saya jadi akhirnya waktu itu masih ada waktu saya masih sama kru radio bareng-bareng ke taman waktu itu kejadiannya. Jadi waktu saya berdoa, saya dikasih tahu, hati itu ngomong, panah lagi ada minyaknya. Kamu ambil minyaknya, kamu urapi ke hidup kamu. Ya, akhirnya saya taat, saya jalan ke panah dan saya lihat di situ memang agak seperti berkeringat kayak gitu ya, tapi itu minyak gitu. Tapi saya kan ingat nggak boleh pegang-pegang ornamennya, jadi saya nggak pegang panahnya. Tapi saya lihat nih di itunya, di piringnya ya, di piring itu oh ini ada minyak kayak gitu tuh. Jadi saya ambil ya, saya dulit, terus saya urapi. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, urapi ke hidupmu. Hidup tuh di mana ya saya tuh? Nah, saya tuh diingatkan waktu Oma pengurapan di sini nih.
setiap Om bilang hidup tuh, tangannya tuh di sini, tangannya di kepala. Oh berarti ya di kepala. Ah ya udah. Jadi begitu saya ini urapi hidupmu dalam nama Yesus saya urapi. Ya kan? Saya terima pengurapan yang baru. Saya dengan iman, saya terima. Dan itulah namanya keajaiban di tempat ini. Nah tapi Bapak Ibu melihat hal ini ya, saya menyaksikan hal ini bukan berarti saya terus mengeramatkan taman Tuhan ya. Bukan berarti saya mentuhankan taman Tuhan. Ya, saya bersyukur ya, saya bersyukur juga bahwa di rumah saya juga tetap ada mesbah keluarga Bapak Ibu. Jadi kadang kalau pas nggak bisa banget ke taman ya di rumah saya juga tetap bisa berdoa sama keluarga gitu ya. Dan saya percaya bahwa kehadiran dan perkenan Tuhan itu tidak dibatasi tempat. Nah, tapi yang saya ambil pelajaran dari sini, dari pengalaman itu, kesaksian saya ini, pengalaman pribadi saya melihat keajaiban itu adalah ketika Tuhan izinkan saya menyaksikan sendiri keajaiban itu, saya diteguhkan ya, bahwa tempat ini adalah salah satu tempat yang dikenan Tuhan ya, dan saya diteguhkan kembali bahwa tempat ini adalah seperti yang kemarin difirmankan Koluki ya, pengelola dan pemelihara yang benar. Jadi Tuhan tuh meneguhkan ke saya bahwa ini yang namanya tempat yang bisa mengelola dan memelihara dengan benar. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga Tuhan berkenan mengaruniakan lebih keajaiban dan kemuliaannya di tempat ini. Ya. Itu tidak terlepas juga dari pemimpinnya di tempat ini, dari Om Anani yang benar-benar mau memelihara ya, mengelola setiap anugerah yang Tuhan beri itu dengan tepat, dengan benar, dengan segenap hati, maka Tuhan mau mengaruniakan hal yang lebih ajaib lagi di tempat ini. Bentuknya taman gitu. Saya bersyukur Bapak Ibu bisa melihat seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengalami mujizat kesembuhan. Ya, di tempat ini saya sempat mengalami mujizat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu kondisinya saya sedang berpuasa ya. Puji Tuhan, Tuhan ajarkan saya juga untuk terus berpuasa setiap saya mau pelayanan di mimbar, di PW pagi, misalkan saya mau main musik gitu kan di jadwal, saya berpuasa 1 hari sebelumnya. Ya. Ketika berpuasa itu, saya mengalami yang namanya jatuh dari motor. Nah kan ini secara manusia, puasa lagi cari perkenanan Tuhan gitu, lagi menyangkal diri, dapatnya malah jatuh dari motor. Padahal Bapak Ibu Saudara, saya berpuasa itu enggak baru itu gitu tuh. Jadi itu beberapa hari yang lalu atau tahun-tahun yang lalu itu saya kesempatan-kesempatan yang lalu saya sudah sempat berpuasa. Dan yang saya alami bahwa ketika saya berpuasa sungguh-sungguh, itu yang saya dapatkan adalah hal yang baik. Itu. Saya dijawab, saya dipimpin, kebutuhan saya dipenuhi ketika saya berpuasa sungguh-sungguh. Ya, tapi kenapa waktu itu saya berpuasa malah jatuh dari motor? Ya, memang sih Bapak Ibu itu bisa jadi keteledoran saya gitu. Ya. Tapi satu hal yang ya waktu itu saya mau balik ke taman gitu. Saya waktu itu mau kembali ke taman dari rumah saya. Jadi itu selesai istirahat dari rumah saya mau kembali ke taman untuk berdoa, ya baca firman juga. Terus habis itu mau ada latihan musik. Latihan musik tuh hari Rabu. Untuk ya latihan musik biasa gitu tuh untuk anak-anak yang memang butuh latihan musik. Nah saya kan juga butuh latihan musik ya Bapak Ibu. Nah tapi ternyata di tengah perjalanan saya jatuh. Dan itu jatuh posisinya udah dekat di samping Putra Nirmala itu. Di polisi tidur terakhir yang ada kubangannya itu becek waktu itu tuh. Karena hujan, saya jatuh di situ. Tapi akhirnya karena tanggung, saya memutuskan ya udahlah, tetap aja saya berangkat ke taman Tuhan, tetap saya lanjutin ke taman Tuhan. Meskipun ini udah luka, celana saya sobek. Saya nggak tahu tuh Pak Anton tuh lihat apa enggak. Waktu itu Pak Anton yang jaga. Ya, di jalan tuh gimana Bapak Ibu? Di jalan itu tuh
Suara itu tuh suara nggak bener nih Bapak Ibu. Udah pulang aja kamu. Lihat kan, masa kamu puasa malah jatuh gitu kan. Istilahnya tuh intimidasi itu di jalan tuh. Setelah saya jatuh, saya mau lanjut ke taman tuh intimidasinya banyak Bapak Ibu. Tapi ketika saat itu Roh Kudus memampukan saya untuk tetap melaju sampai taman. Dan tahu Bapak Ibu, sampai taman saya berdoa. Selesai baca firman, saya berdoa. Ini firman Tuhan. Tuhan ingatkan saya. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Bisa ditampilkan ya? Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Iya. Maka berkatalah, ya demikianlah firman Tuhan ya, Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ini soal Ayub ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, ini kisahnya Ayub. Nah, kemudian yang ayat ke-10 Bapak Ibu. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, di sini ada yang saya kritisi Bapak Ibu, bahwa apakah kita mau menerima yang baik dari Allah di garis bawahi, yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, stop sampai yang buruk. Ayub tidak bilang lagi dari Allah. Karena apa? Di situ Ayub mengerti segala yang buruk itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Ya kan, Bapak Ibu mengerti di firman-Nya seperti itu. Maka dari itu Ayub tidak bilang lagi dari Allah. Dan di situ saya mengerti bahwa ini memang bukan dari Allah. Saya jatuh ini bukan rancangan dari Allah gitu. Tapi di situ saya diteguhkan bahwa selama ini kamu puasa dapatnya baik-baik terus. Sampai iblisnya greget gitu. Iblisnya greget mau nguji saya. Nih, puasa saya jatuhin boleh enggak Tuhan? Nah, ternyata Tuhan bilang boleh. Tapi satu hal, besok pagi dia masih mau pelayanan gitu. Jadi jangan begitu parah. Nah, itu di satu sisi bahwa seperti yang kisah Ayub ini, iblis boleh bikin sakit seperti apa, tapi satu hal Tuhan masih pegang kendali. Karena Tuhan mengasihi Ayub. Tuhan pegang kendalinya apa? Iblis nggak boleh menyentuh nyawanya, karena nyawanya milik Tuhan. Nah, ini seperti yang saya alami juga, tapi lain kisah. Gitu. Ya, akhirnya udah. Saya doa itu cuma dapat itu Bapak Ibu. Terus habis itu plong, kosong gitu. Ya udah, akhirnya saya selesai, saya pulang, nggak jadi latihan musik. Cuman saya sempat ninggalin stick saya di sini karena besok kan mau langsung pelayanan pagi. Nah, singkatnya itu tangan malam tuh ya mungkin karena baru jatuh jadi nggak kerasa Bapak Ibu. Tapi malam itu udah mulai pegel nih sebelah kiri tangan ini. Jadi tuh aduh pegel, ini kayaknya kesleo nih. Saya mulai lihat di Google, ya kan banyak kan website yang di Google itu yang resmi, nah kayak Alo Dokter segala macam kan, itu kan terpercaya ya. Itu penyembuhannya itu kalau nggak parah aja 3 hari. Nah besok saya mau pelayanan. Kalau parah 1 minggu. Dan apa syaratnya? Harus kompres es batu. Nggak boleh banyak gerak. Besok saya pelayannya apa Bapak Ibu? Saya main drum, bakal banyak gerak ini. Gimana ceritanya? Itu benar-benar nggak sesuai sama logika. Kaki saya luka, bengkak, mungkin ya karena kebentur aspal gitu jadi bengkak. Ya agak nyut-nyutan gitu kan. Tapi satu hal di pagi hari, ya ketika saya berharap malam itu Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Malah pagi harinya apa? Tangan saya kaku. Tangan saya yang kiri ini malah kaku parah Bapak Ibu. Sampai saya buat pegang sisir aja gemeter, nggak bisa kenceng. Lah itu sisir besar Bapak Ibu. Apalagi stick drum yang lebih kecil, waduh. Kan kalau lepas kan nggak lucu Bapak Ibu. Lagi pelayanan lepas karena nahan sakit kan nggak lucu. Tapi di situ Tuhan hati saya tuh berbicara, kamu harus bertanggung jawab gitu. Kamu harus bertanggung jawab. Iya Tuhan, tapi kondisi saya seperti ini gitu tuh. Saya sudah sempat berpikir mau ganti orang segala macam, pokoknya udah mau mundur.
Tapi satu hal tuh Tuhan tetap meneguhkan saya dengan firman-Nya yang maknanya tuh seperti ini, Pak Bu. Kalau kamu tidak mau diperlakukan orang seperti itu, kamu jangan melakukan seperti itu. Ya. Jadi kan ini mendadak sekali Bapak Ibu. Nah, saya termasuk orang yang kalau memang benar-benar enggak Tuhan ini mendadak tuh saya enggak senang Bapak Ibu. Apa-apa mendadak, saya belum persiapan, apa itu saya enggak senang gitu tuh. Karena saya merasa aduh belum persiapan saya gitu. Nah, ini sama. Ini Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini supaya saya ngalamin. Ya, kamu enggak boleh nih. Kamu enggak boleh nyuruh-nyuruh orang mendadak lagi gitu tuh. Mau enggak mau kamu harus kerjain. Taat. Saya taat. Ya singkatnya gitu Bapak Ibu. Saya taat, saya datang masih itu di jalan pun kena gemeter itu, aduh. Kena jalan yang enggak rata itu sakit sekali, itu saya nyetir motor lagi. Tapi sampai sini saya berdoa di belakang drum. Saya serahkan semua kehidupan saya, Tuhan, saya sudah taat, saya sudah berada di sini. Saya serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Saya mau tetap bersyukur apapun keadaannya nanti. Saya bermain drum seperti apa, saya serahkan kepada Engkau. Engkau yang pegang kendali. Saya percaya, ini satu hal yang saya percaya, yang saya ucapkan. Ini perkataan iman saya bahwa ketika memang Engkau mau saya bertanggung jawab dalam pelayanan ini, Engkau akan mampukan saya. Engkau tidak akan mempermalukan saya. Di situ saya akhirnya dapat firman, serahkanlah hidupmu. Ya. Maka ya ini yang maka Tuhan akan bertindak kayak gitu. Firmannya gitu maknanya. Jadi kalau kita mau serahkan hidup kita ini sepenuhnya ke Tuhan, nanti Tuhan akan bertindak. Oke Tuhan. Siap. Saya duduk, mulai doa bareng, musik masuk. Nah, itu Bapak Ibu. Luar biasa ya. Tangan saya ini langsung enggak ada sakitnya Bapak Ibu. Langsung enggak ada sakitnya. Jadi selama 1 jam pujian penyembahan saya pakai ini dengan leluasa tanpa rasa sakit, nyeri satu kecil sekecil apapun enggak ada rasanya Bapak Ibu. Dan kaki saya yang nyut-nyutan ini enggak nyut-nyutan lagi. Pulang ke rumah saya cek bengkaknya kempes. Padahal saya pakai buat kerja. Padahal secara manusia ini lutut Bapak Ibu tambah parah kalau digerak-gerakin terus. Tapi Tuhan itu ajaib. Makanya di sini Tuhan ajarkan saya bahwa hidup bukan karena melihat namun percaya. Oke. Ya, itulah kesaksian keajaiban yang terakhir. Dan sekarang masuk kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah yang saya alami di tempat ini. Tanya Tuhan, ketika Tuhan jawab, terima jawaban itu. Meskipun mungkin tidak sesuai sama logika kita, nggak sesuai sama hati kita. Kita nggak ngerti. Tapi satu hal bagian kita adalah tetap mau taat. Meskipun kadang kita, aduh susah taat. Justru itu Tuhan sudah sediakan Roh Kudusnya turun. Waktu kemarin Pentakosta. Itu Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran. Roh itu yang akan terus mengingatkan kita, yang akan terus memampukan kita hidup dalam kebenarannya Tuhan, dalam ketaatan. Saya berdoa, Roh Kudus tolong pimpin saya, beri saya hati yang kuat, hati yang taat. Diberi Bapak Ibu. Jadi karena Roh Kudus itu akhirnya saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Apa bagian saya dengan segenap hati dan dengan cara Tuhan. Nah, sekarang ada yang tanya, bagaimana caranya mengetahui kita sudah memakai cara Tuhan? Ya, atau masih pakai cara manusia? Caranya ini Bapak Ibu. Berdoa pertama. Kedua, baca firman. Ketiga, di sini ada praise and worship. Bapak Ibu bisa ikut praise and worship. Dan dengar firman. Itu adalah cara menguji apakah selama ini kita sudah pakai cara Tuhan atau belum. Ya. Berdoa, Tuhan bisa bicara lewat doa kita ketika kita berdoa. Baca firman, firmannya itu hidup Bapak Ibu. Bisa relate, tiba-tiba kita baca tuh, sesuai, benar bisa. Praise and worship, itu bisa Tuhan jawab dari lagu-lagu yang dinyanyikan. Dengar firman, nah saya bersyukur Bapak Ibu di tempat ini praise and worship ada firmannya sepaket. Jadi Bapak Ibu bisa Tuhan bicara lewat lagu yang dinyanyikan oleh worship leader.
Bisa juga Bapak Ibu ketika dengerin firman di tempat ini, ketika present worship atau PD, itu Tuhan bisa jawab pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu. Dan akhirnya Tuhan memampukan saya untuk melewati prosesnya. Ya kan? Saya sudah melakukan bagian saya. Setelahnya apa? Bagian Tuhan. Udah, saya diajar. Enggak usah kamu mikir yang lain, udah. Kamu melakukan bagian kamu, pastikan dengan cara Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan lakukan bagiannya dalam kehidupan kamu. Dan sampai pada titik ini Bapak Ibu, saya dibawa Tuhan menyaksikan sendiri keajaiban Tuhan di tempat ini. Dan dalam kehidupan saya secara pribadi. Pada akhirnya Bapak Ibu, nah kamu tahu kan, sekarang kamu ngalamin kan, kamu mengenal siapa saya. Dan karena itu Bapak Ibu, yang kemarin Oma bilang, yang benar-benar menggaris, itu saya alami di tempat ini Bapak Ibu. Dan membuat saya tidak bisa lupa sama Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini pengalaman yang sangat unik buat saya. Baru di tempat ini Bapak Ibu. Gak tahu di tempat praktek selanjutnya. Semester 7 nanti kemungkinan yang nentuin praktek kampus. Tapi saya bersyukur bila mana Tuhan izinkan untuk saya belajar di tempat ini. Benar-benar saya belajar. Dan benar-benar saya mengalami apa yang Tuhan mau saya ajarkan, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada saya, apa yang Tuhan mau saya mengalami, itu saya saksikan di tempat ini Bapak Ibu. Dan ada lagu yang menutup ini hari ketiga, bulan ketiga, ya istilahnya saya sudah sampai mau ke puncak nih, istilahnya gunung itu. Dan lagu ini menaungi. Boleh nyanyi sedikit Om, lagu Percaya Bukan Karena Melihat, Sudirman Worship. Ya. 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 Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Bapak Ibu. Dan satu ayat peneguhan terakhir. Ayat ini juga sempat disampaikan Om Menani dalam khotbahnya yang menabur dan menuai. Hosea 10 ayat 12. Ya, bisa ditampilkan ke Mas? Hosea 10 ayat 12. Dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya, saya bacakan saja Hosea 10 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini ya, Bapak Ibu Saudara. Aku berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu, taburilah benih keadilan dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku, Tuhanmu. Aku akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Bapak Ibu, kalau memang Tuhan mau kita saat ini buka ladang baru,
Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Saya mengalami yang namanya Tuhan mau saya buka ladang baru, belajar benar-benar tempat baru. Dan saya memutuskan untuk tetap melangkah. Dan Roh Kudus itu mengikis keraguan-raguan saya. Sampai akhirnya saya mengalami itu yang namanya kesungguhan cinta kepada Tuhan. Dan titik terakhirnya adalah aku akan datang, Tuhan akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkatku, berkat-berkat Tuhan. Banyak berkat-berkat Tuhan itu banyak macamnya. Untuk kebutuhan Bapak Ibu Saudara itu macam-macam. Tapi yang untuk kebutuhan saya adalah pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu benar-benar saya alami. Banyak sekali, penuh itu hujan. Ya, kalau Om Anani cerita waktu di firman-Nya itu, hujan itu bukan gerimis, rintik-rintik, bukan. Hujan itu deras. Ini benar-benar Bapak Ibu, saya merasakan kederasan itu dalam hidup saya. Berkat Tuhan dalam hidup saya. Apa yang saya butuhkan saat ini untuk menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa menyukakan hati Tuhan. Itu saya diajar sama Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini kesaksian ya, terakhir saya pengalaman di tempat ini, dan saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir ini saya ucapkan terima kasih kepada Om Anani sebagai pemimpin di PD Eklesia yang sudah mengizinkan saya untuk dapat belajar di Eklesia, dan saya percaya semua karena kehendak Tuhan. Maka Oma mengizinkan saya berada di tempat ini. Kemudian Bang Leo sebagai pemimpin di Radio Suara Gracia yang dengan terbuka mau menerima saya belajar dan mengambil pengalaman di Radio Suara Gracia. Ya. Dan dipilih Tuhan juga untuk membuka kesempatan untuk saya boleh melayani di PW Pagi, ya, mengenalkan saya ke Lifeboard, ke sekolah minggu. Ya, akhirnya saya bisa mendapat terbuka kesempatan itu. Puji Tuhan. Kemudian Ko Freddy yang dipilih Tuhan untuk membantu saya bisa bertemu dengan Om Anani secara pribadi, karena pertemuan itu juga sangat penting Bapak Ibu. Pesan yang Oma sampaikan, baca firman 10 pasal setiap hari, nonton khotbah, itu benar-benar Bapak Ibu. Dan satu hal yang paling mengena yaitu adalah doa. Di taman isi cawan doa saya harus selalu diisi. Nah itu adalah baca firman, dengar firman, berdoa. Itu benar-benar inti dari semuanya Bapak Ibu yang menuntun saya sampai saat ini. Kemudian Om Kaleb yang dipilih, ya, yang Tuhan pilih untuk membukakan pintu perkenalan saya ke setiap divisi, yang waktu itu masih sempat ditemui karena kan sudah siang gitu ya. Yang dari awal perkenalan itu, ya, walaupun enggak semuanya, tapi awal perkenalan itu benar-benar membuka semuanya, menyambungkan ke perkenalan berikutnya, dan membuka kesempatan-kesempatan pelayanan yang ada di tempat ini. Ya, CGP yang membuka kesempatan untuk saya melayani di Sion Kids. Saya bersyukur bisa melihat anak-anak itu menerima firman yang benar-benar top, berkualitas sesuai dengan usianya. Dan saya percaya bahwa firman itu enggak pernah sia-sia dan akan bertumbuh dalam kehidupan anak-anak sejak kecil di tempat ini Bapak Ibu. Dan kemudian Tante Lidiatin yang membuka kesempatan untuk saya dapat bisa ikut berdoa dengan oma-oma. Ya, waktu itu sekali sih Bapak Ibu, tapi benar-benar sekali itu benar-benar bermakna buat saya. Di mana ada istilahnya, ada lagunya tuh yang selagi aku masih kuat, ya Tuhan ini pakailah hidupku selagi aku masih kuat, ya kan. Hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah itu saya bersyukur bisa melihat oma-oma, ya meskipun sudah oma-oma, tapi selama masih kuat, masih bisa beraktivitas, masih bisa berdoa, masih bisa jalan, Tuhan pakai untuk berdoa bagi Indonesia semuanya, didoakan. Ibu-ibu juga, ya, karena nggak semuanya oma-oma waktu itu, ada ibu-ibu. Tapi saya bersyukur saya bisa menyaksikan itu, dan saya percaya oma-oma di tempat ini semuanya pada garis akhir sudah menjadi berkat. Ya, oma-oma dan ibu-ibu.
bukan om aja. Ya, kemudian Ko Indra dan Ko Kris, pemimpin anak muda ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya lihat pengalamannya ke pulau-pulau itu dipakai Tuhan luar biasa, membuka kesempatan untuk saya dapat beribadah ya, menyaksikan ibadah tempat ini, merasakan ibadah yang luar biasa dan melayani di Life Guard Community. Dan kemudian Pak Anton, Pak Stevi dan istri, Om Buntong, Om Abraham Setiawan, Om Kaleb ya, yang mengizinkan saya untuk bisa ikut belajar melayani taman Tuhan. Dari perizinan itu saya boleh ikut nungguin taman, istilahnya melayani di situ, saya bisa menyaksikan keajaiban Tuhan di taman. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali ini agak lama tapi nggak masalah karena ini hari terakhir buat Yohanan, dan juga kita tahu bahwa apa yang sudah dilakukan ini semuanya itu baik saudara, sekalipun itu berat buat seseorang anak yang masih muda ya, tapi dia harus mengalami akan hal itu. Pada saat dia sampaikan firman, saya diingatkan Tuhan tentang proses kupu-kupu ya. Jadi dari ulet yang tidak ada gunanya merupakan suatu yang seringkali membuat gatal orang ya. Tuhan mau supaya itu semua diperetelin ya, semuanya itu dihilangkan dan dia harus masuk ke dalam kepompong. Nah, untuk masuk dalam kepompong, dan dia ini benar-benar masuk dalam kepompong di tempat ini, nggak enak, seolah-olah mati, nggak ada pengharapan seolah-olah ya. Saya jadi diingat gini, kalau kamu bantu kepompong itu belum waktunya keluar, kamu merasa kasihan, lalu kamu gunting itu kepompongnya supaya cepat bisa keluar, bisa terbang, maka kupu-kupu itu tidak akan bisa maksimal. Tapi kalau kepompong itu yang isinya adalah ulet yang dulunya jelek mau jadi bagus, biarin sampai waktunya. Kalau sudah waktunya, dia akan terobos sendiri dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan ya, sampai bisa terobos, terus kupu-kupu itu bisa keluar, langsung bisa terbang. Kalau kamu gunting, dia dipaksa keluar sebelum waktunya, mungkin kupu-kupu itu nggak akan bisa terbang tinggi ya. Waktu Tuhan bicara seperti itu, saya bilang, ya Tuhan, saya itu sebetulnya kalau lihat fisiknya Yohanan, anaknya diam ya, terus ini kalau nggak ada yang bimbing gimana, secara manusia saya tuh kasihan ya, mau tak arahkan kemana, siapa yang harus bimbing itu. Tapi Tuhan selalu ngomong biarin aja. Saya bilang kenapa ya, kok ini anak kata Tuhan biarin saja. Karena Tuhan mengasihi dia supaya Tuhan sendiri yang bimbing, bukan manusia yang bimbing ya. Memang buat Yohanan ini merupakan suatu yang berat banget ya. Seolah-olah aku ini praktek, tidak disambut, terus seolah-olah aku dibiarin. Ini gereja apa kok seperti ini begitu. Dan anehnya juga saya tidak nyuruh satu orang di sini untuk membimbing dia gitu. Memang itu berat. Saya pun sebagai gembala sidang juga ngerasa kasihan. Tapi ya itulah yang harus kita lakukan hanya demi untuk kebaikan. Tapi tidak semua orang akan mendapatkan suatu pendidikan yang sama ya. Memang ini adalah pengalaman juga buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau di sini ini nanti suatu saat siapa tahu ada yang praktek lagi, ya saya mengharapkan jemaat ini lebih welcome pada orang yang baru ya. Mungkin gembala sidangnya nggak begitu welcome seolah-olah karena mungkin Tuhan yang membuat semuanya itu, tapi saya hanya minta supaya jemaatnya juga welcome
kepada orang yang baru supaya mereka merasa betah, jangan lari. Ngucap syukur kalau Yohanan ini tidak lari. Masa pendidikan yang cukup berat buat dia di tempat ini, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, dia hari ini adalah hari terakhir untuk praktek di tempat ini, tapi bukan berarti kita tidak welcome untuk suatu saat kalau pas libur dia datang ke tempat ini lagi, ya. Tuhan memberkati semuanya. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, untuk semua yang kami dengar, semua kesaksian hidup, bukan kesaksian yang mati, bukan kesaksian teori Tuhan, tapi kesaksian hidup. Itulah yang sebenarnya Engkau kehendaki, bahwa kami mempraktekkan firman yang harus jadi daging. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami saat ini berdoa buat Yohanan Tuhan. Engkau yang akan terus mengawali anak ini dengan bekal yang ada sampai meneruskan dalam semester yang dia akan hadapi semester depan ini Tuhan. Biarlah dia bertambah-tambah keluar dari seminari ini, sekolah STT ini. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar boleh terbang seperti kupu-kupu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini Engkau yang akan terus menuntun anak ini mencapai pada destininya. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa dimanapun kami berada saat ini. Banyak perkara yang kami hadapi ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, semua persoalan kami Engkau yang akan take over Tuhan. Sampai kami tinggal menerima akan apa yang Kau putuskan. Karena apa yang Kau putuskan itulah yang terbaik buat kami. Bapak, kami tetap berdoa untuk misi dan visi daripada Bapak Presiden kami. Untuk membawa suatu perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menselubungi akan Bapak Presiden kami dan semua tim Tuhan. Lepas daripada kecelakaan, lepas daripada para bahaya. Biarlah visi dan misi ini dapat terlaksana seperti yang Engkau mau. Berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melakukan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat Indonesia ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang memegang kendali atas bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak akan terkena resesi, sekalipun akan terjadi resesi di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan Kau akan membuat sedemikian rupa, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang terkecuali dari semuanya itu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala bencana alam yang bakal terjadi, Engkau yang akan menghindarkan sebelum waktunya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami sungguh menyerahkan Tuhan akan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Daya tahan tubuh yang daripada-Mu Kau berikan dan Kau anugerahkan buat kami, sehingga kami mengalami kekuatan kesehatan. Apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan mengena kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Dan mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, kami butuh pengurapan setiap hari ya Tuhan. Karena kami tahu sebagaimana setiap anak-anak-Mu yang akan Kau pilih untuk menjadi seorang pemimpin, itu harus diurapi. Daud sebelum memegang tampuk pemerintahan, Engkau urapi. Dan pada saat dia diurapi, maka Roh Allah bekerja dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi pengurapan dalam hidup kami. Pada mata kami Tuhan, pada telinga kami ya Tuhan, pada bibir mulut kami dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hidup kami. Kami dilepaskan daripada semua yang jahat,
Dan biarlah apa yang kami kerjakan menjadi berhasil disebabkan karena tangan kami adalah tangan yang diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami biar berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai apa yang kami jalani hari ini kami dapat tahu Tuhan, tiap perjalanan kami bersama dengan Engkau menghasilkan perkara yang luar biasa. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu karena kami tahu Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Hari ini Yohanan mau pamit kepada saudara semuanya. Tuhan memberkati semuanya.